Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjelajah kisah inspiratif, siapkah Anda menyelami sebuah perjalanan yang melampaui batas nalar? Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, tersembunyi sebuah kisah luar biasa tentang Mbah Jalal, seorang pria yang memilih untuk merajut takdirnya di dalam rongga pohon beringin raksasa. Ini bukan sekadar cerita tentang seorang pertapa, melainkan sebuah epik tentang pencarian kedamaian batin, ikatan tak terputus dengan leluhur, dan bagaimana ia menjadi jembatan antara dua dunia yang berbeda, dunia spiritual yang sunyi dan dunia nyata yang penuh tanggung jawab. Bersiaplah untuk terinspirasi oleh keteguhan hati dan kebijaksanaan Mbah Jalal. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan share channel ini agar lebih banyak lagi yang terinspirasi. Sejak ia hanya seorang bocah kecil, di dalam dada Mbah Jalal sudah bersemayam sebuah kegelisahan yang tak bernama. Bukan kegelisahan biasa, melainkan sebuah panggilan gaib yang terus-menerus mendesaknya untuk menjauh dari hiruk-pikuk kehidupan. Dunia, dengan segala kebisingan, ambisi, dan keramaiannya, terasa seperti sangkar sempit yang mencekiknya. Ia merasa terasing, seolah jiwanya terbuat dari materi yang berbeda, tidak bisa menyatu dengan aliran deras dunia modern yang ia lihat di sekelilingnya. Ia mencoba segala cara untuk mematikan panggilan itu. Mbah Jalal menjalani hidup yang seharusnya, yang diharapkan masyarakat. Ia jatuh cinta, menikah, dan memiliki seorang putri yang ia sayangi lebih dari apapun di dunia. Ia bahkan bekerja keras di sebuah pabrik gula, menenggelamkan dirinya dalam rutinitas harian yang melelahkan. Namun, setiap kali ia pulang, setiap kali malam tiba dan keheningan menyelimuti, suara itu kembali berbisik. Bisikan itu bukan sekadar suara, melainkan getaran kuat yang mengguncang dasar batinnya, memintanya untuk pulang ke tempat yang tidak ia kenal. Perlahan, bisikan itu berubah menjadi raungan. Pada tahun 2004, setelah puluhan tahun berjuang, ia mencapai titik puncaknya. Ada sebuah momen krusial, sebuah pencerahan yang menamparnya, di mana ia menyadari bahwa kegelisahan ini bukanlah penyakit, melainkan takdir. Ia tidak bisa lagi lari dari dirinya sendiri. Kehidupannya yang normal terasa seperti sebuah kebohongan besar yang ia jalani untuk menyenangkan orang lain, dan kini saatnya untuk jujur pada jiwanya. Keputusan yang tak terhindarkan itu pun lahir, seolah-olah sudah tertulis sejak lama. Maka, dengan hati yang berat, ia pun menghadapi keluarganya. Menjelaskan pilihan ini bukanlah hal yang mudah. Bagaimana ia bisa membuat istri dan putrinya mengerti bahwa ia harus pergi, bukan karena ia tidak mencintai mereka, melainkan karena ia harus menyelamatkan jiwanya sendiri. Suasana haru dan penuh ketidakpastian menyelimuti rumah mereka. Mbah Jalal harus membuat sebuah pengorbanan terbesar, meninggalkan kehangatan keluarga untuk mengejar kedamaian yang belum pasti. Dengan tekad yang membaja, ia pun memulai perjalanannya. Ia melangkah keluar dari rumahnya bukan sebagai seorang pria yang lari dari masalah, melainkan sebagai seorang peziarah yang mencari rumah sejatinya. Tiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan, meski beban perpisahan masih terasa. Ia berjalan tanpa tujuan yang jelas, hanya mengandalkan insting dan bimbingan dari panggilan yang telah ia ikuti seumur hidupnya. Pencariannya berakhir ketika ia menemukan pohon beringin itu. Bukan sembarang pohon, melainkan sebuah monolit hidup yang menjulang tinggi, dengan akar-akar yang menjuntai seperti tirai-tirai yang menunggu untuk disingkap. Pohon itu seolah-olah sudah menunggunya. Di bawah rimbunnya dedaunan, di antara celah-celah akar yang kokoh, ia merasakan kedamaian yang sama sekali baru. Semua badai yang mengamuk di dalam hatinya mendadak reda, digantikan oleh ketenangan yang menyejukkan. Di sanalah ia menyadari, bahwa pohon beringin ini bukanlah sekadar tempat singgah. Ini adalah takdirnya, ini adalah rumah yang selalu ia cari. Ia tidak lagi menjadi seorang Mbah Jalal yang terombang-ambing oleh keramaian dunia, melainkan seorang Mbah Jalal yang menemukan tujuan hidupnya. Ia mulai menata tempat itu, mempersiapkan diri untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia akan hidup dalam keheningan, berteman dengan alam, dan menjadi lebih dekat dengan Sang Pencipta, persis seperti yang selalu ia inginkan. Dengan langkah pasti, Mbah Jalal memasuki rongga pohon beringin raksasa itu. Ini bukan hanya sebuah tempat, ini adalah janji. Sebuah janji yang ia temukan setelah bertahun-tahun mencari. Pohon berusia 40 tahun itu berdiri kokoh, akarnya yang menjuntai bagaikan 1000 tangan yang menyambutnya pulang. Namun, kedamaian yang ia rasakan tidak datang begitu saja. Untuk menjadikan tempat ini rumah, ia harus mengukir takdirnya dengan tangan sendiri,
berhadapan langsung dengan keheningan hutan dan tantangan alam yang sesungguhnya. Hari-hari pertamanya adalah sebuah perjuangan. Ia tidak datang sebagai seorang pembangun dengan perkakas modern, melainkan sebagai seorang murid yang tunduk pada gurunya. Ia harus belajar memahami bahasa dari pohon itu. Akar-akar yang keras dan tebal tidak mudah dibentuk. Mbah Jalal tidak ingin merusak, ia ingin berkolaborasi. Setiap sentuhan, setiap tarikan, setiap anyaman adalah sebuah dialog yang sabar antara manusia dan alam. Keringat membasahi tubuhnya, namun setiap tetesnya adalah bukti pengabdian, bukan sekadar kerja keras. Ia menolak menggunakan paku atau palu. Baginya, besi tajam adalah pengkhianatan terhadap kesucian pohon itu. Sebaliknya, ia memanfaatkan kelenturan dan kekuatan alami dari akar-akar yang tumbuh. Ia menganyamnya dengan tangan, satu demi satu, dengan presisi seorang perajin. Rumah itu tidak dibangun, melainkan ditenun dari serat-serat kehidupan itu sendiri. Hasilnya adalah sebuah struktur organik, sebuah keajaiban yang menyatu sempurna dengan inangnya, seolah-olah memang sudah ada sejak awal. Di dalam, rumah itu terasa intim, hanya cukup untuk satu jiwa. Ruang itu bukanlah sekadar tempat berteduh dari hujan, melainkan sebuah kuil pribadi. Ini adalah tempat di mana ia bisa berbaring, memejamkan mata, dan mendengar bisikan alam yang tak pernah bisa ia dengar di tengah hiruk-pikuk kota. Pagi hari adalah saat untuk bermeditasi, malam hari adalah saat untuk berdoa. Setiap sudut ruangan mencerminkan kesederhanaan dan kepasrahan, jauh dari segala kemewahan dunia yang pernah ia tinggalkan. Bagi orang awam, tinggal di dalam pohon tua mungkin akan dipenuhi rasa takut. Mereka akan membayangkan makhluk-makhluk tak kasat mata, kegelapan, dan suara-suara aneh. Namun bagi Mbah Jalal, semua itu tidak ada. Panggilan batinnya telah memurnikan jiwanya dari rasa takut. Ia telah melampaui ketakutan fundamental manusia akan hal yang tidak diketahui, karena ia tahu bahwa di sini, ia tidak sendiri. Ia meyakini bahwa semua makhluk hidup adalah bagian dari satu kesatuan semesta. Cacing tanah, laba-laba, burung hantu, hingga roh-roh penjaga hutan, semuanya adalah penghuni yang setara. Mereka bukanlah ancaman, melainkan tetangga. Ia menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga barunya. Filosofi ini bukan sekadar teori, melainkan praktik hidup yang ia jalani setiap hari. Ia hidup berdampingan dengan mereka, berbagi ruang dengan penuh hormat. Ketika rumahnya akhirnya selesai, sebuah ketenangan mendalam menyelimuti hatinya. Ia telah berhasil menciptakan bukan hanya sebuah tempat tinggal, tetapi juga manifestasi fisik dari kedamaian batinnya. Rumah unik di dalam pohon ini adalah bukti bahwa ia telah menemukan akhir dari pencariannya dan awal dari sebuah kehidupan baru yang sesungguhnya. Ia telah menemukan tempat di mana jiwanya dapat beristirahat, tempat di mana ia benar-benar pulang. Setelah rumahnya selesai, Mbah Jalal memasuki fase paling krusial dalam perjalanannya. Lingkungan fisik sudah terbentuk, kini saatnya ia mendalami dimensi spiritual. Hari-harinya bukan lagi tentang membangun, melainkan tentang melepaskan. Ia duduk dalam keheningan, membiarkan setiap suara dan bisikan alam menjadi doa. Namun, ketenangan yang ia cari tidak datang begitu saja. Ia harus terlebih dahulu berhadapan dengan badai yang lebih dahsyat dari apapun, badai di dalam pikirannya sendiri. Pada awalnya, pikirannya terus melayang kembali ke masa lalu. Kenangan tentang pabrik gula, wajah istrinya, tawa putrinya, semua itu bagai rantai yang mencoba mengikatnya kembali. Malam-malam yang panjang ia habiskan untuk berperang melawan keraguan, melawan godaan untuk kembali pada kehidupan yang normal dan nyaman. Ini adalah ujian pertamanya, ujian untuk membuktikan bahwa pilihannya bukan sekadar pelarian, melainkan jalan hidup yang sesungguhnya. Setelah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, berjuang, akhirnya sebuah pencerahan batin datang. Bukan seperti kilat yang menyambar, melainkan seperti fajar yang perlahan menyingsing, menerangi setiap sudut jiwanya yang gelap. Ia merasakan dirinya melebur dengan pohon beringin, dengan tanah di bawahnya, dengan langit di atasnya. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai sesuatu yang terpisah dari dirinya, melainkan sebagai bagian yang utuh dari dirinya sendiri. Seiring dengan pencerahan itu, datanglah pesan-pesan spiritual yang tak terduga. Mereka hadir dalam bentuk gambaran, sensasi, atau pemahaman mendalam yang datang saat ia bermeditasi. Mbah Jalal merasa seperti wadah yang diisi dengan pengetahuan kuno yang tak terhitung. Pesan-pesan ini membuka rahasia tentang alam, tentang waktu, dan tentang tujuan keberadaan manusia.
Namun, ia menyadari bahwa anugerah ini juga merupakan beban berat yang ia tanggung seorang diri. Konflik pun muncul, haruskah ia membagikan apa yang ia terima? Jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa dunia tidak akan memahami. Kata-katanya bisa disalahartikan, diejek, atau bahkan dimanfaatkan. Ia sadar bahwa sebuah kebenaran yang tidak bisa diterima hanya akan menimbulkan kekacauan. Dengan berat hati, ia memilih untuk menjaga pesan-pesan itu untuk dirinya sendiri, menyimpannya sebagai rahasia suci yang hanya ia dan alam yang ketahui. Ujian berikutnya datang dalam bentuk lain. Suatu malam, ia didatangi dalam mimpi yang terasa nyata. Sebuah sosok gaib menawarkan kepadanya pusaka, benda-benda spiritual yang konon memiliki kekuatan luar biasa. Mereka menjanjikan kekuasaan, kehormatan, dan pengakuan dari dunia luar. Ini adalah godaan yang paling berbahaya, karena ia datang dalam wujud kekuatan spiritual yang selama ini ia cari. Namun, Mbah Jalal telah melampaui fase itu. Dengan tegas, ia menolak semua tawaran itu. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati tidak datang dari benda-benda eksternal, melainkan dari kemurnian hati dan kepasrahan total kepada Yang Maha Kuasa. Penolakan ini adalah deklarasi kemerdekaannya dari segala bentuk keterikatan duniawi. Ia tidak membutuhkan pengakuan manusia atau kekuatan magis untuk membuktikan jalan hidupnya. Kini, ia benar-benar sendirian, tetapi hatinya lebih damai dari sebelumnya. Pencerahan batin yang dialami Mbah Jalal tidak hanya memberinya kedamaian, tetapi juga membuka mata batinnya pada realitas yang lebih dalam. Pohon beringin yang selama ini ia anggap sebagai rumahnya, kini terasa berbeda. Bukan lagi sekadar tempat bernaung, melainkan sebuah gerbang yang terhubung dengan masa lalu yang agung. Ia merasakan adanya energi kuno yang menyelimuti akar-akar pohon, seolah-olah sejarah yang membeku kini mulai berdenyut. Kembali di sekelilingnya, setiap hari, saat ia beribadah, Mbah Jalal merasakan bisikan lembut yang bukan berasal dari alam, melainkan dari tanah di bawahnya. Bisikan itu memanggilnya, mengarahkannya ke suatu titik yang selama ini ia tempati tanpa tahu makna sebenarnya. Udara di sekitar tempat itu terasa lebih pekat, lebih sakral. Hatinya bergetar, menyadari bahwa ia tidak hanya tinggal di dalam sebuah pohon, melainkan di dalam sebuah situs yang dihormati, sebuah punden desa yang dijaga oleh kekuatan-kekuatan gaib. Momen pencerahan kedua datang saat ia dengan perlahan membersihkan area di sekitar pohon. Secara naluriah, ia terdorong untuk menggali sedikit tanah, dan di sanalah ia menemukan jejak-jejak masa lalu. Bukan sekadar tanah, melainkan sebuah makam. Itu adalah sebuah penemuan yang mengharukan sekaligus menakutkan, karena ia menyadari bahwa ia telah menjadi tamu tak diundang di tempat peristirahatan terakhir 3 jiwa suci. Ia segera merasakan kehadiran Mbah Kluntung, sosok yang paling kuat di antara ketiganya. Mbah Jalal tahu tanpa diberitahu, bahwa ia adalah pendiri desa, seorang spiritualis sakti yang hidup di era kerajaan Majapahit. Makamnya bukan hanya tumpukan tanah, melainkan sebuah prasasti hidup yang menyimpan kekuatan dan sejarah. Mbah Kluntung adalah legenda, dan kini, Mbah Jalal adalah satu-satunya manusia yang berbagi ruang dengan keabadiannya. Penemuannya diperkuat oleh benda-benda kuno. Saat membersihkan, ia menemukan potongan-potongan batu bata tua yang rapuh, peninggalan dari masa lampau. Benda-benda ini terasa dingin di tangannya, namun memancarkan kehangatan sejarah yang tak terkatakan. Setiap batu bata seolah memiliki cerita, bisikan tentang kerajaan yang megah, tentang perjuangan para leluhur, dan tentang akar-akar desa yang ia tinggali sekarang. 2 makam lainnya, milik Mbah Putri dan Mbah Gandrung, juga terasa memiliki kehadiran yang tak kalah penting. Meskipun tidak banyak yang diketahui tentang mereka, Mbah Jalal merasakan bahwa mereka adalah penjaga setia dari tempat itu. Mereka adalah pelengkap dari Mbah Kluntung, menjadi saksi bisu dari setiap peristiwa yang terjadi di bawah naungan pohon beringin. Mbah Jalal tidak merasa sendirian lagi, ia merasa ditemani oleh roh-roh para leluhur yang telah berpulang. Kini, kehidupan Mbah Jalal mengambil tujuan baru. Ia bukan hanya seorang pencari kedamaian, melainkan juga seorang penjaga warisan. Meditasinya tidak lagi hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menghormati dan menjaga roh-roh yang bersemayam di sana. Mbah Jalal telah menjadi jembatan hidup antara dunia fana dan dunia arwah, antara masa kini dan masa lalu yang terukir di bawah pohon beringin yang sakral. Kini, dengan mata batin yang terbuka lebar oleh pencerahan dan makam-makam kuno di bawah kakinya, Mbah Jalal tidak lagi melihat dunia luar sebagai sesuatu yang terpisah.
Ia merasa dirinya adalah bagian tak terpisahkan dari tanah yang ia pijak, dari sejarah yang ia jaga. Bisikan-bisikan dari para leluhur tidak hanya berbicara tentang masa lalu, mereka juga menyampaikan harapan, kecemasan, dan doa untuk masa depan bangsa yang mereka wariskan. Meskipun ia memilih hidup dalam keheningan, Mbah Jalal tidak pernah benar-benar terisolasi. Di dalam kediaman pohonnya, ia merasakan getaran yang sama dengan jutaan rakyat Indonesia. Ia merasakan kekhawatiran mereka, mendengar keluhan mereka, dan merasakan ketidakpastian yang menggantung di udara. Bagi orang lain, ia hanyalah seorang pertapa, namun di dalam hati, ia adalah seorang patriot yang mendoakan negerinya dari tempat yang paling sunyi. Dalam meditasinya, Mbah Jalal seringkali memvisualisasikan sebuah Indonesia yang damai, adil, dan makmur. Bukan sekadar utopia kosong, melainkan sebuah visi yang ia yakini bisa dicapai. Ia membayangkan sebuah bangsa yang tegak di atas nilai-nilai spiritual, di mana kemakmuran tidak hanya diukur dari materi, melainkan dari kebersihan hati. Harapan ini adalah api yang terus menyala di dalam sanubarinya, sebuah komitmen yang ia pegang teguh di balik keheningan. Suatu hari, dalam salah satu meditasinya yang paling dalam, sebuah nama muncul dengan kejelasan yang menggetarkan. Nama itu adalah Prabowo Subianto. Nama tersebut bukan hanya sekadar nama seorang politisi, melainkan sebuah simbol kekuatan dan takdir yang diperlihatkan kepadanya. Mbah Jalal tidak melihatnya sebagai seorang pemimpin biasa, tetapi sebagai sosok yang dipersiapkan oleh takdir untuk menanggung beban berat bangsa. Ia yakin, keyakinan yang tak tergoyahkan, bahwa di tangan Prabowo, segala bencana dan permasalahan yang melanda negeri akan menemukan jalan keluar. Ia percaya bahwa karisma dan ketegasan yang dimiliki sosok itu adalah apa yang dibutuhkan Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan. Baginya, ini bukan tentang politik kekuasaan, melainkan tentang penyeimbang spiritual dan pemimpin yang memiliki keteguhan batin untuk membawa bangsa ini menuju kejayaan. Kesetiaan Mbah Jalal bukan lahir dari janji-janji kampanye, melainkan dari pencerahan spiritualnya. Ia telah memberikan suaranya untuk Prabowo sebanyak 3 kali, sebuah bukti nyata dari keyakinan yang telah mengakar dalam jiwanya. Baginya, setiap suara adalah sebuah persembahan, sebuah doa yang ia kirimkan ke alam semesta agar takdir yang ia lihat dapat terwujud menjadi kenyataan. Maka, setiap kali ia duduk dalam kedamaian pohon beringin, doanya bukan hanya untuk dirinya sendiri atau para leluhur. Doa-doa itu mengalir deras untuk bangsa yang ia cintai. Mbah Jalal telah menjadi jembatan spiritual, menghubungkan masa lalu yang agung dengan harapan masa depan yang penuh dengan cahaya. Ia adalah bukti hidup bahwa bahkan dari tempat yang paling terpencil, sebuah harapan besar untuk bangsa dapat terus menyala terang. Mbah Jalal kini hidup di 2 dunia. Satu adalah dunia keheningan spiritual di dalam pohon beringin, tempat ia merajut doa untuk bangsa dan berdialog dengan leluhur. Dunia yang lain adalah dunia fana, yang ia tinggalkan namun tidak ia putuskan. Panggilan batinnya memang kuat, namun ikatan darah dan cinta pada keluarganya adalah rantai yang tak mungkin putus. Pertanyaannya bukanlah bagaimana ia memilih di antara keduanya, melainkan bagaimana ia menyatukan keduanya tanpa harus mengkhianati salah satu. Di mata masyarakat, Mbah Jalal hanyalah seorang lelaki aneh yang memilih hidup di dalam pohon. Desas-desus berbisik tentangnya, menjulukinya sebagai pertapa yang meninggalkan tanggung jawabnya. Mereka tak memahami pilihan hidupnya, dan bagi mereka, ia adalah sosok yang misterius, bahkan mungkin menyedihkan. Namun, di balik semua asumsi itu, ada sebuah kebenaran yang jauh lebih hangat dan menyentuh. Kebenaran itu bersemayam di dalam hati istri dan putrinya. Bagi mereka, Mbah Jalal bukanlah seorang pelarian. Mereka melihatnya sebagai seorang suami dan ayah yang tak pernah berhenti mencintai, meskipun ia memilih jalan yang berbeda. Cinta mereka tidak pernah pudar, bahkan tumbuh lebih kuat oleh pemahaman dan penerimaan. Mereka memahami bahwa Mbah Jalal tidak meninggalkan mereka, ia hanya mencari kedamaian yang tidak bisa ia temukan di tengah dunia yang ramai. Rumah di dalam pohon beringin bukan menjadi simbol perpisahan, melainkan sebuah jembatan. Sesekali, istri dan putrinya datang mengunjunginya. Kunjungan itu bukanlah pertemuan yang penuh duka, melainkan momen-momen intim yang dipenuhi kehangatan. Mereka duduk bersama di bawah rindangnya pohon, berbagi cerita, dan merasakan kedamaian yang sama yang telah ditemukan oleh Mbah Jalal. Di tempat itu, keluarga mereka menemukan definisi baru tentang sebuah rumah,
Yang paling mengejutkan bagi banyak orang adalah kenyataan bahwa Mbah Jalal tidak pernah mengabaikan tanggung jawabnya. Selama bertahun-tahun, ia tetap bekerja di pabrik gula. Ia mungkin hidup di dalam pohon, namun ia masih seorang pekerja keras yang berjuang untuk menafkahi keluarganya. Gaji yang ia dapatkan adalah bukti nyata bahwa spiritualitas dan tanggung jawab duniawi dapat berjalan beriringan, membungkam segala tuduhan yang menyebutnya lari dari kenyataan. Putrinya, yang kini telah dewasa dan bekerja, memandang ayahnya dengan penuh kebanggaan, bukan rasa malu. Baginya, sang ayah adalah sosok yang berani, yang memiliki keberanian untuk mengikuti jalan hidupnya sendiri tanpa melupakan kewajibannya. Ia sering menceritakan kisah ayahnya kepada orang lain, bukan sebagai cerita yang aneh, melainkan sebagai kisah inspiratif tentang integritas dan komitmen. Maka, kisah Mbah Jalal tidak berakhir dengan ia yang memilih antara dua dunia. Kisahnya adalah tentang bagaimana ia berhasil menyatukan keduanya dengan cinta dan kebijaksanaan. Ia adalah seorang pertapa yang setia, seorang penjaga situs sakral, seorang patriot yang mendoakan negerinya, dan yang terpenting, seorang ayah dan suami yang dicintai. Mbah Jalal adalah bukti hidup bahwa kedamaian sejati tidak menuntut kita untuk meninggalkan siapapun yang kita cintai, melainkan mengajak kita untuk membawa mereka ke dalam kedamaian itu sendiri.